Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Yeni Fiona. Saya akan membacakan hasil laporan observasi peserta didik yang telah saya lakukan di SMA Negeri 9 Kota Bengkulu dalam memenuhi tugas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarnya dengan dosen pengampu Dr. Randasri Saparahayu NMPD. Baiklah, saya akan membacakan profiling peserta didik kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri Kota Bengkulu. Yang pertama, ada tujuan observasi. Dalam observasi ini yaitu tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami kondisi peserta didik di lapangan serta mengamati karakteristik peserta didik untuk kepentingan dalam perancangan pembelajaran. Di dalam kegiatan observasi ini, ada 12 aspek yang harus saya amati, yaitu ada perkembangan fisik, etnik, kultural, perkembangan sosial konteks, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosional, perkembangan moral, minat, kemampuan awal, gaya belajar, dan yang terakhir ada perkembangan motorik. Semua data dari hasil observasi yang saya dapatkan diperoleh dengan cara memberi angket kepada peserta didik, beserta saya mewawancarai guru mata pelajaran biologi yaitu Bapak Widianto Nugroho dan mewawancarai Ibu Wali kelas 11 MIPA 3 beserta mewawancarai guru bimbingan konselingnya. Dari hasil observasi mengenai jumlah peserta didik, untuk kelas 11 MIPA 3 yaitu berjumlah 29 peserta didik, di mana ada 17 orang perempuan dan ada 12 orang laki-laki. Kemudian yaitu mengenai usia, pada kelas 11 MIPA 3 usia mereka yaitu berkisaran ada yang 16 tahun hingga 18 tahun, beserta tinggi badan peserta didik laki-laki yaitu berkisaran antara 158 cm sampai 173 cm. Sedangkan untuk peserta didik perempuan yaitu berkisaran antara 150 cm sampai 167 cm. Untuk berat badan tubuh, untuk peserta didik laki-laki yaitu berkisaran antara 45 kg sampai 82 kg. Sedangkan untuk peserta didik perempuan yaitu antara 35 kg sampai 67 kg. Kemudian yaitu mengenai kesehatan peserta didik. Dalam observasi ini terdapat ada 13 anak yang memiliki kondisi sehat, kemudian ada 6 orang anak yaitu mengalami gangguan kesehatan MA, kemudian ada 1 orang yaitu mengalami gangguan pada penyakit TBC, kemudian ada 2 orang yaitu mengalami asam lambung, dan yang terakhir ada 7 orang yaitu mengalami anemia. Kemudian yaitu mengenai kemampuan kognitif. Setelah menganalisis nilai aspek pengetahuan baik tugas mandiri, tugas individu, tugas kelompok, dan nilai MIT berdasarkan nilai KKM-nya yaitu 75, ada 22 orang anak telah tuntas mencapai nilai KKM dan melakukan pengayaan, serta ada 7 orang anak mendapatkan nilai di bawah KKM dan harus melakukan remedial. Hal ini saya perkuatkan yaitu dari hasil wawancara guru biologi yaitu Bapak Widianto Nugroho. Beliau menyampaikan bahwa peserta didik kelas 11 MIPA 3 untuk mata pelajaran biologi sudah cukup bagus perkembangan kognitifnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata anak yang sudah lebih dari 75% anak yang sudah mencapai nilai KKM. Berikutnya yaitu mengenai perkembangan sosial dan konteks.
Dari hasil observasi sosial konteks, perkembangan peserta didik kelas 11 MIPA 3 yaitu mengenai profesi orang tua. Pada kelas 11 MIPA 3 ini cukup bervariasi, diantaranya ada orang tuanya yang bekerja sebagai pegawai negeri, sipil atau PNS, ada yang polisi, ada yang pedagang, ada yang wira swasta, dan ada juga yang buruh harian, guru, petani, dan pegawai BUMN. Berikutnya yang mengenai etnik atau budaya. Berdasarkan hasil observasi dalam aspek etnik atau suku, orang tua peserta didik berasal dari suku Lembak, Rejang, Serawai, Lintang, Melayu, Padang, Sunda, Mana, Serai, Jawa, Pasma, Kaur, Sikumbang, Komering, dan Caniago. Kemudian kultur budaya yang digunakan peserta didik di rumah yaitu ada 27,6% yaitu mereka menggunakan bahasa Bengkulu, kemudian ada 17% yaitu mereka menggunakan bahasa Rejang, ada 17% menggunakan bahasa Sarawai, ada 13% menggunakan bahasa Lembak, ada 10% yaitu menggunakan bahasa Kaur, ada 6,9% menggunakan bahasa Minang, dan terakhir ada 3,4% menggunakan bahasa Jawa. Perkembangan bahasa. Pada observasi ini, saya akan menjelaskan berdasarkan aspek perkembangan bahasa. Berdasarkan observasi yang dalam perkembangan bahasa, baik itu kemampuan menulis, bicara, membaca, dan menyimak, diperoleh data bahwa semua peserta didik kelas 11 MIPA 3 mendapatkan predikat baik dalam perkembangan bahasa. Peserta didik kelas 11 MIPA 3 telah mampu menulis dengan benar sesuai dengan kaidah penulisan yang sudah mereka pelajari, dan mereka sudah mampu berbicara menggunakan bahasa yang baik serta sudah mampu membaca dan menyimak dengan baik. Berikutnya yaitu mengenai perkembangan moral. Hasil observasi perkembangan moral peserta didik kelas 11 MIPA 3 hampir semua masuk ke kategori baik. Peserta didik memiliki empati yang tinggi, peduli terhadap teman lingkungan, serta meminta maaf jika melakukan kesalahan. Hal ini diperkuatkan oleh guru BK mengatakan bahwa kelas 11 MIPA 3 merupakan kelas pilihan di mana di dalam kelas tersebut semua anak memiliki sikap empati yang tinggi. Berikutnya yaitu mengenai minat. Dari hasil observasi karakteristik peserta didik kelas 11 MIPA 3 dari segi aspek minat, peserta didik yaitu banyak meminati, ada yang dari segi olahraga terutama di bola, kemudian ada di seni, bernyanyi, melukis, menulis, memasak, kemudian ada di segi make up, kemudian ada di bermain game, membaca novel, traveling, menari, suka, dan ada juga yang tertarik di bidang public speaking. Kemudian yaitu mengenai gaya belajar. Dari hasil observasi yang telah saya lakukan, ada persentase mengenai gaya belajar. Yang pertama, kinestik ada 15,5%, yang kemudian ada gaya belajar menggunakan audio ada 32,8%, yang kemudian ada menggunakan media visual ada 32,8%, dan menggunakan media audio visual ada 19%. Berikutnya mengenai perkembangan motorik. Dari hasil observasi karakteristik peserta didik dari aspek perkembangan motorik, diperoleh bahwa ada sebanyak 25 anak telah memiliki kategori baik dalam segi percaya diri, daya imajinasi, dan fokus belajar, dan ada 4 anak yang kurang percaya diri. Kemudian dari segi aspek mandiri dalam belajar terdapat 24 siswa yang masuk dalam kategori baik, dan ada 5 orang siswa dalam kategori kurang baik. Dari aspek kreativitas belajar, ada 24 peserta didik masuk dalam kategori baik, dan 6 siswa masih dalam kategori kurang dalam kreativitas belajar. Itulah tadi hasil dari laporan observasi yang telah saya lakukan di SMA Negeri 9 Kota Bengkulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.